Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue di channel Antonovos dalam gagasan Read My Bag. Gagasan di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi setelah kita. Oke. Jadi dalam video gue, Macong, gue mencari banyak informasi, mencari banyak orang-orang yang bisa menginspirasi. Ya tujuannya bukan cuma buat teman-teman kita, tapi lebih kepada untuk generasi setelah kita. Ya kan, karena video ini mudah-mudahan kan abadi ya, lama orang bisa menikmati ini gitu. Jadi banyak pelajaran, banyak knowledge. Betul. Nah, bersama gue sekarang ada temen gue, Om Acong. Yes. Nama aslinya Norman Pulungan ya. Panggilannya Acong. Pulungan tuh itu ya, marga ya? Marga. Gue dari ini Om, dari apa? Dari Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Mandailing ya. Tangsel. Norman Pulungan, tapi dipanggilnya Acong. kayak Chinese ya, padahal bukan ya. Makanya kadang-kadang orang salah Om, suka manggil pakai engkoh gitu. Kalau WhatsApp, oh mau ngirim motor kok gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada hasil. Iya. Apalah artinya sebuah nama ya kan? Yang penting isi jalan. Bener. betul. Om Acong. Yes. Gue berteman sama lo kan cukup lama ya. Ya. Kemudian gue banyak dibantu lo untuk beberapa event ya. Dan unik hari ini gue ketemu sama Om Acong. Beliau ini dulu pernah aktif di event, ya. Walaupun bukan secara langsung di event production, tapi sebagai activation staff lah ya. Kemudian gue ketemu lagi Om Acong sebagai production event. Ketemu lagi Om Acong juga punya bengkel, dan ini gue sekarang lagi di bengkelnya Om Acong. Ini lo lihat bengkelnya. Kemudian Om Acong juga salah satu teman kita yang bisa membuild motor atau mengcustom motor atau memodifikasi motor. Jadi banyak hal yang bisa digali nih dari Om Acong. Cong, yang pertama gue pengen tahu, yang selama ini gue belum tahu sebenarnya juga buat gue juga, lo awalnya gimana sih bisa dulu ada di event, activation gitu kan? Kalau nggak salah sempat aktif di satu Merkel Coin. Nanti gue sensor ya itu ya. Iya. Jangan lupa. Terus akhirnya lo sekarang jadi berusaha seperti ini gitu. Oke. Dari awal. Cerita awalnya sih memang dari kecil itu kita pertama udah hobi di otomotif Om. Oke. Karena di hobi di otomotif seperti layaknya orang-orang lain, mereka akan bekerja untuk mendapatkan hasil supaya bisa menyalurkan hobi. Oke. Ya kan? Oke. Nah, lama-kelamaan itu sambil gue kerja, yang kebenaran juga dulu beberapa kali memang terlibat di event, tapi activationnya mungkin tidak berhubungan sama motor. Bentar dulu, yang itu stop dulu. Kenceng banget, Wan. Wan. Jangan ini lu geser dikit boleh gak? Suara masuk. Siap. Oke, lanjut. Oke. Nah, dari activation yang tidak berhubungan, akhirnya pada suatu ketika gue pikir Activation itu apa ya dulu lo tuh? mulai dari sampling segala macam sampai eksekusi sebuah event. Artinya lo menjadi frontliner SPB atau menjadi tim operation ya? Dua-duanya Om. Oke. Dua-duanya dulu ya. Terus sampai jadi PO juga untuk beberapa brand kayak brand U yang gede ya. Oke. Ikut. Tapi biar gimana hobi tetap jalan. Berarti sempat di M, sempat di U, terus sempat di Nah, itu sensor lagi tuh. Siap. Oke, lanjut. Terus jadi tapi kuliah sekolah udah di Jakarta dari Jakarta dulu atau? Dari lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Nah, lucunya sih karena di bidang otomotif ini mulai seiring pengetahuan makin banyak, beberapa teman gue yang nggak mau repot itu minta tolong dibangunin mobil ataupun motor. Mobil juga ya? Mobil juga sama motor dulu. Nah, dari bangun mobil sama motor itu ternyata ada hasilnya Om. Karena ada bakuan itu kitanya harus dapat bagian tanpa harus menaikkan harga dan lain-lain. Akhirnya kita dapat bagian, gue pikir ini bisnis. Ada bisnisnya. Oh, tadinya lo nggak berpikir bahwa itu seperti penyaluran hobi aja gitu ya? Iya, itu sebagai seneng gitu ya, bisa membuktikan sesuatu. Ternyata itu jadi bisnis. Bisa jadi bisnis. Nah, karena saat itu tiba-tiba gue kepikiran boleh juga nih kita untuk menekuni bisnis otomotif karena memang hasratnya begitu gede gitu. Iya. Nah, akhirnya di Indonesia tuh gila loh otomotif. Sangat. Semua barang boleh dibilang ada di kita. Semua brand dari negara kecil apapun di kita dari zaman dulu udah masuk. Jadi akhirnya gue pikir mendingan gue kembangin di situ. Jadi tahun 2010 gue bikin ini bengkel. Kita masih mulai dengan brand skuter, dengan nge-restore skuter dan motor-motor lain. Akhirnya ngerambah juga ke mulai skuter tuh artinya Vespa atau macam-macam. Ada Vespa, ada Lambretta dan lain-lain.
Bahkan dari situ juga berkembang, mulai dari knowledge yang kita punya dijadikan juri di event, akhirnya ketarik ke event lagi nih Om. Karena ditarik ke event lagi, ada satu brand yang bikin acara kayak pasar jongkok namanya, itu juga akhirnya tarik gue. Mulai dari juri Parjo ya? Parjo, content maker. Om Gusno, ada content maker juga. Nah, terus dari situ juga sebagai praktisi di bidang motor, akhirnya ternyata banyak Om event. Salah satunya lo juga yang narik. Iya. Sebagai praktisi untuk ada di event dengan knowledge dari motornya itu sendiri karena acara motor, sama gimana cara ngejalaninnya dikombinasikan antara knowledge di motornya sama di knowledge di eventnya, ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Yang tadi lo bilang kan lo pernah bantuin gue. Itu satu hal buat teman-teman bahwa pada saat gue harus mendevelop sesuatu event ya, sebuah event yang bisa dibilang itu kan tematik ya. Nah, gue selalu mendahulukan teman-teman gue yang memang punya passion di situ. Karena buat gue event-event yang bermuatan otomotif, apabila para pekerja atau pelaku eventnya adalah orang-orang yang punya passion menyukai otomotif, itu akan lebih menjaga gitu menurut gue. Akan lebih menjaga dan malah gue yang dapat ilmu sebenarnya dari lo. Gitu, gue yang dapat knowledge sebenarnya dari lo, karena nggak semuanya gue tahu kan. Yang gue tahu mungkin community, tapi jenis-jenis motor mana gue tahu gitu kan. Gue taunya dari lo, dari Om Doni, dari teman-teman yang lain gitu. Akhirnya lo mulai pro tuh kapan? Mulai pro bengkelnya nih benar-benar profesional, lo bisa di order lah gitu. Sebenarnya sih dari dulu pun dari 2010 mulai kita bikin itu, kita butuh 1, 2, 3 tahun buat belajar. Abis itu kita mulai coba untuk pro, karena ada brand gede di bidang fashion mulai tuh dia kirim motor untuk dibikin jawaban daripada hasil yang akan ditolakkan sama dia di showroom di mana. Nah itu gue mulai mengerti gimana caranya untuk membuat jadi pro. Berarti katakanlah motor ya, bendanya gitu. Motor yang lo bangun itu bisa dibilang itu sebenarnya lo lagi nge-branding ya? Nge-branding. Ya kan sebenarnya lagi nge-branding, lagi mempercantik. Ya katakanlah kafe, bengkel garage orang, atau let's say misalnya distro misalnya gitu kan. Itu kan kalau ditaruh motor tuh jadi seksi gitu. Jadi penambah nilai gitu loh. Bener, karena tematik dari cafe itu sendiri sekarang bisnisnya udah mulai seperti itu. Udah banyak yang tematik. Jadi mulai dari otomotif, mobil, motor, jadi sebenarnya dan lain-lain. Sebenarnya motor sebagai sexy thing itu menjadi kayak media untuk menyampaikan sebuah komunikasi ya. Betul. Jadi motor itu kayak penanda gitu. Betul. Ya kan, penanda identitas, bahwa identitas bahwa gua ada di posisi tertentu mengikuti tren perkembangan di dunia otomotif gitu. Nah, selain motor, apa aja sih Om Acong? Misalnya lo nge-build juga, atau memperbaiki juga, atau restorasi juga, itu apa aja yang lo kerjain? Sekarang boleh dibilang semuanya Om. Awalnya sih pasti kita belajar. Belajar itu mulai dari nge-restore doang. Bukan bengkel khusus gitu? Enggak, bebas Om. Tapi karena passion gue di mana aja sih. Jadi boleh dibilang alhamdulillah spesialisasi memang yang gue spesialisasiin hanya di detail. Jadi untuk semuanya alhamdulillah gue mau coba belajar. Nah jadi misalnya kayak untuk nge-restore udah pasti terus untuk instalator juga tapi lama-lama gue pikir kayaknya asik juga untuk nge-build nih Om. Akhirnya gue mulai ada beberapa teman yang datang untuk nge-build, mulai mempercayakan dari motor. Untuk nge-build utuh nih? Utuh. Mulai dari motor kecil sampai motor gede sampai motor yang multi silinder juga kita kerjakan. Bakuan dari acuan yang kita pakai memang tren sih Om. Kayak misalnya contoh satu brand yang gede dari Amerika, misalnya tren yang paling gampang Harley gitu. Harley. Kayak Harley itu sekarang gayanya kan orang perhatiin udah banyak bergeser nih Om. Trennya udah performance. Jadi bentuknya udah nggak pendek, beggars dan lain-lain. Jadi gue mulai mengerjakan beberapa Harley itu yang cungkring Om, tinggi. Jadi kalau lo lihat kok Harley jadi kurus sama tinggi gitu. Karena memang gaya di luar seperti itu. Jadi hanya mengabsorb tren yang bisa kita jual lagi. Scrambler atau bukan itu? Bukan sih Om, hampir kayak boleh dibilang dia performance bike. Jadi dia hampir kayak motor balap sih. Bahkan kaki-kakinya aja gue pakai memang dari lebar mungkin dikecilin, tapi quality lebih naik. Itu kalau yang motor besar ya. Kalau yang motor kecil masih tren yang sama ya, kayak Scrambler, Cafe Racer gitu. Itu trennya memang masih ada di situ. Scrambler masih nomor 1 Om. Habis itu chopper, mungkin di gue ya kasusnya.
Scrambler paling tinggi, chopper, cafe racer dan lain-lain. Tapi juga banyak orang sekarang tren baru lagi nih Om. Tren baru lagi ini biasanya sih menghampiri orang-orang yang sudah punya motor custom itu. Dia hanya mau lucu-lucuan yang suka-suka dia. Contoh kayak misalnya ada motor gede dikecilin. Itu gue mungkin lagi ngerjain motor-motor orang bilang mini bike. Itu juga lagi rame karena kayak Monkey ya, Honda Monkey. Ya. Segede-gede gitu ya motor. Ya small kan, small bike kan? Small bike tapi dia ukurannya tetap lebih bisa dibilang medium. Jadi segede biasa enggak, tapi lebih kecil dibanding nggak terlalu biasa. kecil juga. Nggak terlalu kecil juga. Jadi bisa pakai normal. Tapi masih layak jalan. Ya. Itu order juga lumayan cukup banyak Om. Sama sekarang ini sih gue lagi jadi babysitter aja Om untuk satu brand yang untuk ngurusin motor-motor. Babysitter. Jadi babysitter untuk dirapiin, untuk dibawa jalan karena banyak motor-motor ini ternyata tidak ada yang karena nggak ada yang pakai gitu ya. Tapi gue lihat memang tempatnya Om Acong ini kan luas banget ya. Ini tanahnya luas banget gitu kan. Artinya lo juga potensial untuk bekerja sama ya dengan teman-teman. Ya kalau di IO kan ada activation. Kadang-kadang mereka butuh storage dan macam-macam gitu. Bisa tuh Cong kalau misalnya lo aktifkan juga gitu. Boleh juga tuh. Kalau tanah gede ya buat apa kan kita bisa bikin storage yang iya kan? Kepikiran sih Om. Untuk itu bisa, apalagi kalau misalnya IO yang berhubungan sama motor otomotif, gitu ya. Motor, mobil bisa, tapi kalau untuk storage lain juga kita bisa bicarakan. Mau titip, mau dirawat, mau dipercantik bisa semua. Bisa semua. Iya. Nah ini gunanya Om mantau kesini adalah biar kita juga dapat informasi kemana-mana sih. Iya, sama-sama. Nah Cong, berkaitan sama jenis motor, sama komunitas. Lo sekarang tergabung di satu klub atau komunitas gitu? Karena gue main di macam-macam Om, sama diajak ikut sana sini, akhirnya jadi berbagai genre mau nggak mau ikut Om. Nggak khusus di satu klub? Nggak, di mana-mana ikut. Ngomong-ngomong dari tadi bengkelnya belum disebutin namanya nih. Oh iya, bengkel saya namanya Primo, alamatnya di Rempoa. Nah, itu bukan Il Primo ya? Bukan ya? Oh, bukan. Itu merek sepatu Om. Toko sepatu. Zaman dulu itu 30.000-an. Itu pantopel. Ini namanya Primo aja. Primo bahasa Italinya tuh atau bahasa Eropanya artinya pertama Om. Mudah-mudahan bisa tetap Prime di hati. Prime. Oke. Utama. Prime. Mudah-mudahan bisa jadi tetap Optimus Prime itu kan yang pertama tuh. Iya. Gitu. Kurang lebih. Om Acong, gue mau tanya soal ini kan sekarang lagi COVID nih, ya kan? Event manajemen atau aktivitas event sih sebenarnya udah belas nggak ada ya sama sekali gitu. Artinya gue juga sebagai pelaku event sekarang nih kondisi yang sedang melakukan strategi baru untuk kita mengerjakan sesuatu yang mungkin saja bisa dibilang bukan event, tapi secara kreatif itu masih kreatif. Kalau lo apa nih Om di zaman COVID ini di motor, apakah masih rame atau ada kiat-kiat tersendiri? Kalau di sisi motor ini sih secara event memang nggak ada Om, tapi kalau untuk beberapa brand itu mereka bikin versi digital Om. Jadi activationnya berbentuk digital, mereka pakai sosmed untuk berbagai activation, misalnya ada kayak lomba begini, kirim desain atau segala macam. Tapi berhubungan sama otomotif? Berhubungan. Ada satu ini gue juga lagi mau bikin kayak iconic bike juga sistemnya digital untuk nanti, satu brand. Jadi sistemnya digital. Tapi jadi akhirnya semua teman-teman ini tetap bisa berkarya. Tetap programnya digital, jadi tetap bisa interaksi segala macam. Jadi dari sisi event juga terjaga, dari sisi kreativitas motor-motor teman-teman ini juga terjaga. Paling sistemnya sekarang yang jalan digital Om. Tapi gue kemarin sempat ngelihat Om Acong juga mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan artistik, kayak dekorasi sama Om Dayan. Kan? Itu kan untuk kebutuhan event sebenarnya ya. Artinya bukan murni untuk kebutuhan cuma otomotif, tapi itu kayak untuk menghiperbola event. Lo bikin dekorasi yang keren. Lo sempat kemarin bikin apa tuh? Itu jadi kita bikin giant Vespa Om, 1:12 senti. Jadi garasi gedenya segini. Ngangkatnya aja kita mesti pakai tahun yang ukuran gede Om, large. Jadi kita bikin Vespa tipe sprint tahun 74 itu untuk di acara kebenaran itu Vespa memang ada tawaran atau ada tantangan sih dari satu kelompok untuk memecahkan rekor muri. Menantang ini adalah bahwa di luar negeri, di Italia, di mana dia udah pada bikin, tapi tipe Vespanya PX dan lain-lain, tipe Vespa lain. Nah, tantangan ini diambil sama salah satu teman kita juga, Om Bambang. Itu mengajak Dayan dan gue untuk coba kita bikinin, bisa berani nggak? Akhirnya kita jawab bisa aja sih Om. Alhamdulillah sesuai rencana, jadi rekor muri terpecahkan. Motor itu tersebut juga
sekarang jadi icon buat sebuah acara kebetulan adanya di Jakarta Pusat kali Om ya, di PRJ. Masih ada barang itu? Hampir tiap tahun ada Om, akhir tahun lalu aja masih ada. Namanya Big Bang. Namanya Big Bang. Ya, acara Big Bang. Itu dari apa lo bikin itu? Kita bikin sih base-nya kita remodeling tuh memang dari kardus ya Om. Macam-macam itu dari styrofoam. Tapi finishing terakhir jadinya kita pakai fiber. Pakai fiber. Tapi rangka berarti lo cetak ya, molding ya? Molding Om. Kita nggak bikin moldingnya jadi langsung di sana Om. Tapi basic rangkanya kita pakai hollow 33 sama 44. Jadi habis kita pakai itu baru kita remodel semuanya. Berapa lama bikin Big Bang itu? Nah itu Om, selain tantangannya untuk bikin sedetail mungkin juga tantangan waktu. Jadi akhirnya karena juga waktu itu saat momennya udah mau dekat, kita nggak punya waktu, kurang dari 2 bulan sampai ngecat sampai display. Artinya ini lo pernah mengerjakan satu Vespa yang sangat detail dalam ukuran yang jauh lebih besar. Kemudian lo bisa berhasil mendapatkan gelar itu. Buat teman-teman IO menarik karena Om Acong ini pasti bisa membuat mock-up. Iya kan? Kadang-kadang launching atau misalnya untuk display itu membutuhkan satu mock-up yang besar ya. Gue berapa kali itu event oli ya, lubrikan, bikin botol oli segede raksasa. Terus botol minuman juga pernah sebesar gede banget gitu kan. Terus rokok juga pernah tuh packagingnya gitu. Artinya lo bisa dong bikin itu selama contoh dan bahannya bisa, tapi memang kembali ke passion sih Om. Apalagi kalau itu bentuknya otomotif. Semakin lo jagain ya, 24 jam dijagain. Jadi untuk beberapa event juga kayak mereka bikin event di daerah Om. Karena bikin event di daerah, mereka tuh mau sistemnya yang orang naik motor lewat pakai handphone ngecek lokasi. Trik itu gue bikinin. Gimana? Jadi mereka mau cek lokasi. Jadi misalnya mereka lagi riding, itu ada beberapa totem yang gue taruh. Bentuknya helm sama bentuk lokasi gitu tuh, bulat gitu. Tapi itu isinya dari helm-helm semua. Jadi lo bikin kayak poin-poin gitu. Iya, ditaruhnya di beberapa spot. Kalau anak motor lewat itu ngelihat tanda itu, dia scan. QR. Celep begitu dia. Ini langsung keluar di maps lokasinya. Tinggal ngikutin map sampai ke lokasi. Seru tuh. Jadi kayak bikin rally gitu ya, bisa bikin rally. Jadi akhirnya dari otomotif ini banyak bisa dilarikan ke event sebagai properti. Cong, balik lagi ke lo sebagai anak motor. Lo sering nggak sih melakukan city riding, rolling thunder atau touring jauh gitu? Masih nggak sih? Aktif nggak sih? Mungkin kalau dibilang aktif sih sehari-hari pun gue naik motor. Sehari-hari naik motor. Sehari-hari naik motor dan sehari-hari ini kegiatan sehari-hari ini aktivitas di motor ini juga kadang-kadang jadi bertemu dengan beberapa kawan-kawan yang memang secara nggak langsung ketemu mereka di kafe, di mana meeting atau ngobrolin soal pekerjaan. Kan sekarang lagi tren tuh tempat kafe kopi lebih enak ya. Seiring menjamur tempat kopi. Tapi dari situ pun kadang-kadang ya begitu ngumpul mulai nih, kita riding bareng dong. Ya akhirnya kita sempat juga sih Om, apalagi di COVID ini karena memang belum sesering zaman dulu. Jangan lupa kopi Om. Gue yang habis malah kopi. Makanya. Jadi kita ngopi dulu nih. Terus. Nah, banyak juga sekarang komunitas yang saat ini di bulan Agustus menjelang September mulai kita coba kumpul lagi, tentunya dengan protap yang ada. Protokol kesehatan. Protokol kesehatannya. Jadi sekarang ini mungkin yang mereka juga yang kangen karena mereka sering bikin ada Om. Cuman mungkin dibanding dulu nggak sesering dulu. Intensitasnya berkurang sekarang karena lebih ke ada bisnis, ada pekerjaan yang harus lo kerjain ya. Betul Om. Tapi riding sangat menarik buat ngobrol kayak begini. Kayak kita riding kemarin tuh. Seru juga. Untuk penjaga aja Om. Gue udah lama nggak kesini, ada 6 bulan lah ya. Kurang lebih ada deh. Tahun lalu sih. Tahun lalu sih mantap sih. Tapi menarik sih, gue memang karena gue suka dunia motor gitu ya. Jadi gue pikir teman-teman yang di dunia motor tuh gue pasti akan tetap keep kontak. Tetap ada komunikasi lah gitu. Nah, terakhir Om, dari Primo dan Om Acong sendiri, apa sih yang menurut lo akan lo capai atau mimpi lo yang belum selesai lah? Lo lagi mimpi apa nih? Salah satunya ya seperti ini. Gue pengen membagi pengalaman, share pengalaman, share tips and tricks segala macam keluar.
Oke. Jadi mungkin bentuknya kurang lebih digital juga seperti yang Om Anto lakukan. Iya. Kurang lebih salah satu. Ini juga salah satu mimpi gue, Om. Iya, lu harus bikin lah. Iya. Lu harus bikin lah. Kita lagi belajar nih. Sama gurunya. Belajar. Enggak lah. Gue juga masih baru lah, gitu, masih baru. Cuma gue tuh sebenarnya tidak punya ilmu public speaking juga, nggak ada lah sekolah gitu. Cuma gue terbiasa nge-lead, terus kebiasaan briefing. Kebiasaan dia mulai duluan, jadi saya nyontoh. Jadi akhirnya kebiasaan kita mengikuti kebiasaan dia. Akhirnya saya anggap dia guru. Gak apa-apa, tapi bagus. Saling menginfluence lah. Ya, saling menginfluence. Karena gue dengan sahabat-sahabat pasti juga gue belajar banyak hal yang gue nggak tahu kok. Banyak hal yang gue nggak tahu. Nah, paling nggak tadi mimpi lo adalah lo pengen masuk ke dunia digital juga. Betul. Kalau brand Primo sendiri, kalau orang-orang tuh kan gini, Om Acong. Orang-orang tuh kan bikin etalase. Iya. Bikin oke, bengkelnya di sini di Rempoa, tapi lo mungkin bikin etalasenya di Kemang atau di mana gitu. Terus brandnya jadi besar, jadi aparel, jadi apa segala macam. Lo ada mimpi ke situ juga nggak? Ada. Bisnis ini digedein gitu. Iya. Kalau dari bisnis motornya sendiri jadi jelas coffee shop pasti. Mungkin. Ya, yang pasti itu adalah coffee shop. Diversifikasi dari ini. Jadi biar satu hari gue nggak ngelihat ban, pelek, baut, motor, bau cat. Jadi mungkin malam-malam lo jadi barista kopi, kan? Iya, gitu. Malam-malam bau kopi, tapi dengan atmosfer masih tetap berhubungan sama dunia kita sehari-hari. Biar nggak lupa, Om. Iya. Karena tempat lo ini bisa jadi tempat ngopi. Bisa, Om. Bisa banget gitu. Tinggal nanti Om Anto kita cariin investor aja. Oh iya, siap. Nanti kita tur sedikit ya. Boleh. Lokasinya seperti apa. Silakan lihat-lihat dong. Nah, Om Acong, terima kasih banyak. Sama-sama. Pagi ini nanti kita lihat-lihat sedikit bengkelnya Om Acong. Kita muter-muter sedikit. Di sini yang unik ya, ada tempat pemancingan juga. Nah, jadi bisa ada kafe juga, ada tempat pemancingan. Santai banget ya, banyak pohon. Pohonnya juga pohon kelapa lagi. Iya. Kayak di pantai, Om. Nanti kita jual kelapa juga, Om. Tapi enak lah. Ini buat hangout, buat teman-teman bertukar pikiran, kemudian ngobrolin soal event otomotif ya. Boleh, Om. Bisa di sini. Silakan. Kemudian ingin membuat ikonik hal-hal yang berhubungan dengan dekorasi event yang sifatnya detailing, art, segala macam, bisa ngobrol sama Om Acong karena Om Acong punya tim yang bisa mengamplifikasi art itu menjadi satu dekorasi yang menarik buat event. Betul. Gitu. Oke, sekian dulu pagi ini dari channel Antonovos dengan gerakan Read My Back, gerakan supaya kita selalu meninggalkan jejak baik buat generasi baru. Terima kasih, tetap keren dan lupa buat terakhir. Udah aki-aki. Bukan, tadinya kan tetap keren dan jangan norak. Oh gitu. Gue mau ganti gitu loh. Oh gitu. Tetap keren dan jaga event lo. Sip. Siap. Kita turun. Siap. Oke, hari ini gue lagi di bengkelnya Om Acong, Primo. Nah, kita mau lihat muter-muter nih di bengkelnya. Coba Om Acong. Ini display. Ini ruang storage sih, Om, sebenarnya. Okay. Jadi motor yang udah dikerjakan atau yang sedang perawatan itu ada di sini, Om. Oke. Jadi ini ruangan yang benar-benar simpan lah storage. Oke. Memang di sini simpan juga satu mobil dua Datsun. Ya nggak apa-apa lah di antara motor-motor. Dua Datsun sama-sama. Ada mobil emang? Ada itu. Wah, cepet-cepet. Gue nggak tahu ada mobil di dalam sini. Ada mobil Om Datsun. Sebuah Datsun. Ikut bersama motor-motor nginep bareng. Oke. Nah, ini logonya nih. Nah, ini logonya Primo. Mudah-mudahan nggak kebalik ya. Kayaknya kebalik. Nah, Primo Ride with Pride. Mantap. Ini Vespa juga banyak, Om Acong? Kamu tahu sama Vespa. Oh, ini lo jual atau gimana? Itu punya gue, Om, simpan aja. Oh, tapi kalau ada orang minat, ngeliat-ngeliat, pengen beli gitu, nanti lokasi juga. Belum, sekarang belum. Ada event gue tuh. Tuh. Jakarta Rumble. Ini motor-motor yang storage ya, artinya nitip. Ini gila, Vespa banyak banget ya, rangka Vespa tuh, lihat. Berarti orang bisa pesen ya, bisa kita cari ini juga bisa, kalau mau pesen kita cari. Tapi ini kebetulan kerjaan gue sendiri, Om. Ada punya adik gue, ada punya teman juga. Oke. Ini tangki motor. Kemudian ada spare part. Ini ada yang digantung juga nih. Ini yang digantung lucu, Om. Apa itu? Paciao namanya.
Jadi ini ada Vespa Ciao, Vespa 50 cc dan digenjot. Ini gosipnya dulu digenjot. Ini dulu gosipnya masuk hanya 225 biji. Gosipnya ya. Salah satunya di sini. Dan kenapa gue gantung memantau? Karena udah ditawar orang dulu, gue capek. Gue gantung jadi udahlah. Memang lo nggak jual? Enggak. Oh, terus lo mau bangun? Pingin, karena dia lengkap kok. Cuma mesin semua ada kecuali ban. Jadi itu PR gue nggak banyak. Oh. Cuma nanti aja dulu. Mereknya dari pabrik apa? Piaggio Vespa Ciao. Piaggio. Kok namanya kayak Cina ya? Bukan? Piaggio Vespa. Iya. Oh, Ciao-nya itu? Ciao tuh kayak orang bilang dulu kayak salam cabut. Oh, Ciao. Oh, Vespa Ciao. Oke. Alat bengkel. Nepongnya Vespa. Wah, banyak banget ya. Ini nggak habis-habis nih kalau kita nongkrong di sini. Juga ada motor-motor keren. Teman-teman tahu lah ini motor Iten apa? Wah, mantap. Om Acong, thank you ya. Terima kasih banyak ya. Thank you banyak Om Acong. Mampir lagi. Kan? Monggo buat teman-teman yang lain kalau mampir mau ngobrol-ngobrol, ayo banget. Doain gue punya coffee shop ya. Siap. Jangan lupa. Ciao. Oh, ciao.